Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi pertemuan kedua untuk tanggal 5 November 2020. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan komputer, bidang ilmu dan diagram Venn dari bidang ilmu informatika, dan keuntungan dan kerugian dari TIK, kemudian penerapan TIK dalam berbagai bidang. Nah, baik, di sini Anda bisa melihat bagaimana tren perkembangan komputer hingga sekarang ini dibagi menjadi 5 bagian berdasarkan tren perangkat inputnya. Nah, bagaimana perangkat inputnya itu secara lebih mudah untuk digunakan. Jadi sejarah perkembangan komputer ini sendiri terbagi di dalam 5 bagian era dari era komputer generasi pertama, kemudian era komputer generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Nah, sebelum ada masuk di era komputer generasi pertama, ada namanya era alat hitung tradisional. Nah, era alat hitung tradisional ini selanjutnya akan kita bahas. Dalam tren perangkat input yang secara langsungnya pada era ini belum ada, baru masuk pada era komputer generasi pertama menggunakan pita kertas kartu berlubang. Kemudian di generasi kedua kartu yang berlubang. Kemudian generasi ketiga menggunakan tape atau disk. Kemudian di generasi keempat sudah menggunakan keyboard untuk mengentry data serta pemindaian optik. Nah, di generasi kelima saat ini sudah menginput, kita sudah bisa menggunakan pengenalan suara. Pengenalan suara ini seperti pada Google Voice ya. Kita bisa menginput data melalui suara. Kemudian melalui layar sentuh. Kemudian bisa dikenal juga langsung menginput data dengan pengenalan tulisan tangan. Biasanya kita lihat pada smartphone Samsung itu kita cukup menuliskan dengan tulisan tangan, itu sudah bisa diterjemahkan ke dalam bentuk data atau dalam bentuk teks yang sudah siap untuk dikirimkan atau diolah lagi menjadi data yang lain oleh perangkat smartphone-nya. Lalu kemudian kita era alat hitung tradisional. Di era alat hitung tradisional ini, nah, kita bisa melihat di era alat hitung tradisional ini perkembangannya itu sebelum tahun 1940 disebut juga sebagai teknologi mekanik. Nah, sebelum kita lihat di sini selanjutnya analytical engine ini terus berkembang era komputer generasi pertama. Baik, di era komputer generasi pertama ini, untuk di tahun 1990, nah ini adalah komputer ENIAC. Komputer ENIAC ini terdiri 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder, dan memakan daya yang sangat besar, yaitu sebesar 160 kW daya. Nah, dengan spesifikasi seperti ini, tentu saja ENIAC ini merupakan komputer yang 1000 kali lebih cepat daripada Mark I. Itu EDVAB ini memungkinkan untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian mampu melanjutkan kembali pekerjaannya. Nah, kunci dari arsitektur von Neumann ini, EDVAB ini adalah unit pemrosesannya. Ada yang namanya unit pemrosesan sentral atau yang kita kenal saat ini dengan sebutan CPU, sehingga memungkinkan seluruh fungsi komputer dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Terus berkembang menjadi
komputer UNIVAC 1. Nah, jadi dalam baik ini ada keliruan ya. UNIVAC ini merupakan singkatan dari Universal Automatic Computer 1. Jadi kalau di script itu ada EDVAC, dan UNIVAC ini Universal Automatic Computer 1. Nah, ini secara singkat era komputer generasi pertama ini masuk kita pada era komputer generasi kedua. Nah, era komputer generasi kedua ini merupakan penggunaan dari transistor. Jadi jika pada komputer-komputer generasi pertama itu menggunakan tube vakum atau vacuum tube, itu di era komputer generasi kedua tube vakum digantikan menjadi transistor, sehingga alat elektronik seperti televisi, radio, komputer, dan sebagainya mengalami evolusi dalam bentuknya yang semula memiliki berukuran yang besar menjadi jauh lebih kecil setelah menggunakan transistor. Tepatnya di tahun 1956, komputer mulai menggunakan transistor sebagai pengganti tube vakum. Komputer generasi kedua ini melakukan pengembangan di bidang memori inti magnetik, sehingga prosesnya lebih dapat diandalkan dan lebih cepat. Komputer generasi ini dimulai dengan komputer yang dibuat oleh IBM yang disebut sebagai superkomputer. Superkomputer ini dalam hal komunikasi daya jauh lebih hemat. Jadi kalau tadi komputer ENIAC tadi ya memakan daya sebesar 160 kW. Nah, kalau komputer large ini, Livermore Advanced Research Computer ini hanya memiliki dayanya yang dipakai sangat sedikit, jauh lebih hemat. Nah, large ini merupakan LARC ini merupakan komputer yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom yang mampu menangani jumlah data-data yang sangat besar. Kelemahannya, large ini sangat mahal dan terlalu kompleks jika hanya dibutuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan bisnis, apalagi bisnis rumahan seperti itu. Ini sangat tidak mungkin digunakan. Jadi large ini kemudian semasa jayanya hanya digunakan di 2 tempat saja. Yang pertama di Lawrence Radiation Lab atau lab di California, dan yang kedua di pemerintahan Amerika di Washington DC, di US Navy Research and Development Center. Komputer generasi kedua juga ini ditandai dengan penggantian bahasa mesin menjadi bahasa assembly, atau menggantikan kode biner dengan menggunakan singkatan-singkatan. Nah, nanti bahasa assembly ini akan saya jabarkan secara tersendiri ya. Kedepannya jika saya lupa tolong diingatkan. Nanti ini akan menjadi, kemungkinan akan menjadi praktek kita bahasa assembly ini. Ini adalah menggantikan kode benar dengan menggunakan singkatan. Nah, di awal tahun 1960-an komputer generasi kedua yang lain itu terus dikembangkan dan mulai banyak digunakan untuk keperluan bisnis, pemerintahan, dan juga di universitas. Komputer generasi kedua ini sepenuhnya menggunakan transistor dan memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer era sekarang, era modern sekarang. Jadi bisa diasosiasikan itu maksudnya bisa dikoneksikan atau bisa dicolokkan atau bisa dimasukkan, bisa terbaca di komputer zaman sekarang. Misalnya seperti printer, penyimpanan disket, memori, sistem operasi, dan juga program-program. Nah, era komputer generasi kedua ini juga ditandai dengan munculnya bahasa pemrograman Common Business Oriented Language atau disingkat dengan COBOL, COBOL, dan Fortran, formula translator. Ini adalah bahasa pemrograman yang sangat terkenal di era komputer generasi kedua.
masa-masa komputer generasi kedua ini juga memunculkan karir-karir baru seperti programmer, analis, ahli sistem komputer, serta industri-industri perangkat lunak atau software mulai bermunculan dan berkembang dan bahkan menjadi bisnis-bisnis terbaru. Jadi seperti programmer dan analis ini tentu saja tidak ada sejak zaman komputer generasi dulu ya, tetapi dia baru muncul di komputer generasi kedua saat bahasa pemrograman mulai muncul. Bahasa mesin sudah terganti dengan bahasa pemrograman. Nah, di sini adalah komputer yang terkenal di era ini adalah komputer IBM 1401. Anda bisa melihat di sini ya. Nah, komputer ini sekarang kita masuk pada era komputer generasi ketiga. Nah, era komputer generasi ketiga ini merupakan komputer yang paling populer pada masa generasi kedua ini adalah IBM 1401 seperti yang Anda lihat pada gambar ini ya. Ini adalah komputer yang pertama kali dibuat pada tahun 1959 dan diterima secara masyarakat luas di kalangan industri. Jadi seperti itu. Jadi komputer ini jauh lebih kecil sehingga bisa digunakan di industri-industri bisnis. Baik. Selanjutnya kita masuk pada selanjutnya kita masuk era komputer generasi ketiga. Meskipun mengalami perkembangan, ketika di generasi ketiga ini IC menjadi ciri utama yang bahkan perkembangan dan penggunaannya masih berlanjut hingga saat ini. Komponen IC ini sebenarnya berbentuk hybrid atau solid, disingkat juga dengan SLT, merupakan transistor dan diode diletakkan terpisah dalam satu tempat. Sedangkan yang monolitik atau MST itu adalah elemen transistor dan diode serta resistornya diletakkan bersama-sama dalam satu chip. Nah, MST ini kemudian MST ini lebih unggul karena ukurannya lebih kecil dan kemampuannya lebih besar dibandingkan dengan SLT. Contoh-contoh komputer generasi ketiga ini diantaranya adalah IBM ST60, Univac versi 1108, kemudian ada Univac 9000, kemudian Burroughs 7700, NCR Century, kemudian DE600 dan sebagainya. Baik, ini adalah komputer generasi ketiga ya, komputer IBM S360. Ini berada di museum komputer jadi ini adalah gambar komputer IBM S360 yang berada di Computer History Museum. Selanjutnya kita masuk pada komputer generasi keempat. Selanjutnya kita masuk pada era komputer generasi keempat. Nah, pada generasi keempat ini IC dikembangkan menjadi lebih kompleks dan terintegrasi. Jika di generasi ketiga awal mula IC ditemukan, nah sekarang di era selanjutnya IC ini dikembangkan menjadi lebih kompleks dan terintegrasi. Hal ini menjadi tanda masuknya era komputer generasi keempat dengan adanya penggunaan Large Scale Integration atau LSI pada tahun 1970-an yang disebut juga dengan nama Bipolar Large Scale Integration. LSI ini juga merupakan pemadatan beribu-ribu IC ke dalam sebuah kepingan IC yang disebut sebagai chip. Nah, inilah chip ini merupakan
pemadatan beribu-ribu IC dalam sebuah kepingan. Jadi di dalam IC itu ada beribu-ribu IC lagi. Jadi di dalam IC ada IC lagi, ada IC lagi, seperti itu. Sebutan chip ini untuk lempengan persegi 4 yang memuat rangkaian IC atau integrated circuit atau sirkuit terpadu atau rangkaian terpadu. Kemudian LSI dikembangkan menjadi Very Large SI atau VLSI, Very Large Scale Integration, di tahun 1980-an, yang mampu memuat puluhan ribu hingga ratusan ribu IC di dalamnya. Lalu kemudian dikembangkan lagi menjadi ULSI, Ultra Large, lebih besar lagi, di mana jumlah lempengan pemadatan IC di dalamnya itu menjadi jutaan. Nah, dengan hadirnya ULSI membuat harga komputer menjadi lebih murah dan memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dengan daya kerja yang meningkat serta efisiensinya dan lebih dapat diandalkan. Di tahun 1971 dibuatlah chip Intel 4004 yang membawa kemajuan yang semakin canggih untuk IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer. Jadi ada CPU, ada memori, ada kendali input output. Itu dalam satu chip yang sangat kecil, sehingga semakin berkembangnya komputer, kemudian alat elektronik lain semakin menjamur. Semakin banyak alat elektronik lain seperti microwave, televisi, kemudian mobil dengan menggunakan electronic full injection yang di dalamnya dilengkapi mikroprosesor, kemudian sehingga mencapai titik di mana orang-orang biasa menggunakan komputer yang sebelumnya komputer itu hanya dioperasikan pada perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintahan saja zaman dulu ya. Jadi komputer itu hanya bisa ditemukan di kantor, di perusahaan-perusahaan besar, di kantor-kantor pemerintahan. Nah, sekarang kita bisa lihat anak SD pun sudah bisa menggunakan komputer di rumah-rumah, bahkan dalam bentuk mini komputer atau dalam bentuk laptop. Kita bisa melihat komputer-komputer itu pada masa-masa di awal generasi keempat itu komputer beredar, diberikan perangkat lunak seperti program word processing dan spreadsheet. Kemudian spreadsheet ini sekarang kita kenal dengan Excel sepertinya ya. Disusul video game. Nah, video game 2600 di awal tahun 80-an. Sehingga masyarakat itu secara umum lebih tertarik untuk memiliki komputer karena ada gamenya di dalam. Jadi, Anda bisa membaca selanjutnya seperti sini ya, sudah disebutkan tadi ya. Era komputer generasi keempat itu makin berkembang. Di tahun 81 perusahaan IBM memperkenalkan PC untuk penggunaan di rumah, di kantor, di sekolah, sehingga sampai saat ini PC itu berevolusi menjadi semakin mudah digunakan atau easy to use dan bisa dibawa kemana saja. Nah, seperti yang Anda sekarang gunakan di rumah, laptop, bahkan ada juga yang hanya digenggam atau biasa kita sebut dengan notebook atau tab atau iPad, nah yang seperti itu. Sekarang kita masuk pada era komputer generasi kelima. Nah, meskipun masih terlalu baru untuk mendefinisikan generasi kelima, tetapi cikal bakalnya sudah terlihat dengan baik. Jadi Anda semua saat ini sedang memasuki era generasi kelima yang kedepannya akan dicatat oleh sejarah juga. Nah, saat ini kita berada pada era artificial intelligence, di mana kita bisa melihat semuanya itu bisa dilakukan oleh alat-alat elektronik atau teknologi. Bisa kita lihat seperti Anda bisa lihat di HP handphone Apple ya, ada Siri. Siri itu bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, bisa menjawab pertanyaan apa saja yang Anda berikan, ya kecuali menggunakan bahasa daerah tentu tidak bisa ya. Menarik sekali menggunakan, coba Anda bisa menggunakan Siri ini merupakan artificial intelligence. Kemudian ada mobil yang dikendarai
yang bisa berkendara sendiri. Kemudian ada robot-robot atau robot yang bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan manusia. Nah, ini merupakan era yang masih akan terus berlangsung, belum berakhir, masih sementara di perjalanan kita semua sekarang berada di era komputer generasi kelima. Bagaimana komputer ini akan berkembang, ini berada di tangan Anda semua, berada di tangan kita semua. Baik, sampai di sini sejarah komputer. Selanjutnya kita masuk pada bidang ilmu dan diagram Venn, bidang ilmu informatika. Nah, setelah memahami sejarah panjang dari perkembangan komputer, selanjutnya kita akan mengenal bagaimana ilmu komputasi secara lebih spesifik. Hari-hari ini bidang komputasi semakin menjamur dan berperan hampir di seluruh bidang keilmuan. Dimanapun Anda berada, Anda akan melihat ada teknologi di sana. Dimanapun Anda berada akan melihat ada proses komputasi di sana. Dimanapun Anda berada, Anda akan melihat ada proses Anda mendapatkan informasi atau pengolahan data di sana. Jadi semua hal di kehidupan kita detik-detik ini, saat-saat ini sangat sangat erat kaitannya dengan komputer. Pada awal-awal perkembangan komputer itu sendiri, kita tahu bahwa semuanya itu diawali oleh ilmuwan-ilmuwan matematika, seorang ilmuwan elektronik, seorang engineer dan seorang ilmuwan matematika. Berawal dari situ kemudian masuk kepada komputasi. Jadi jika Anda merasa tidak menyukai matematika, maka saya rasa Anda salah memilih jurusan, karena komputer ini sangat erat kaitannya dengan matematika. Dalam rumpun komputer itu semua rumpunnya itu tetap menggunakan matematika. Secara lebih jelasnya kita lanjut. Nah, setiap bidang keilmuan itu memiliki perbedaan dan konsentrasinya masing-masing. Jadi komputasi ini memiliki bagian-bagiannya masing-masing, memiliki konsentrasinya masing-masing. Jadi Anda bisa lihat dari sini, kedepannya Anda akan ingin menjadi apa, silahkan disimak. Nah, perbedaan antara satu bidang keilmuan dengan bidang lainnya yang serumpun itu dapat dilihat pada diagram Venn di gambar sebelah kanan. Ini adalah pilihan rumpun disiplin ilmu komputasi untuk mahasiswa-mahasiswa baru atau kepada siswa-siswa yang ingin mengetahui seperti apa pilihan konsentrasi keilmuannya dalam ilmu komputasi. Ini berasal dari sumber computing curricula atau kurikulum komputer yang diformulasikan oleh The Joint Task Force for Computing Curricula yang terdiri dari 3 asosiasi di bawah ini. Association for Computing Machinery, ada Association for Information System (AIS), dan Institute of Electrical and Electronics Engineers atau Computer Society (IEEEs). Nah, di sini di gambar diagram Venn ini Anda bisa melihat Electronic Engineer ini atau EE ini lebih kepada hardware, kemudian computer engineering, kemudian ada apa di situ. Nah, ini ya, di UHB sendiri kita punya informatika, kita punya IS, dan kita punya teknik informatika. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya, nah, kita masuk pada keuntungan dan kerugian dari teknologi informasi dan komunikasi. Ada di sini ada 11 keuntungan.
10 keuntungan. Yang pertama, memudahkan orang dalam berkomunikasi serta memperoleh informasi. Kemudian kita bisa melihat ada peluang-peluang bisnis yang baru, misalnya software, ada bisnis software, ada bisnis perangkat lunak, kemudian ada bisnis pengembangan sistem, pengembangan perangkat lunak, itu menjadi bisnis-bisnis tersendiri. Ada bisnis perusahaan seperti Kakao Talk itu ya, itu perusahaan game di Korea. Nah, itu merupakan keuntungan dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang kemudian mendorong tumbuhnya proses demokrasi. Jadi dengan adanya terbukanya internet secara lebih luas, adanya media sosial, orang-orang mampu memberikan pendapat secara lebih bebas, sehingga proses demokrasi itu bisa tumbuh dengan baik dan sehat. Kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas dari layanan publik. Kita bisa lihat ya, kualitas dan kuantitas layanan publik itu bisa Anda lihat utamanya di negeri-negeri di luar sana yang sudah menerapkan, atau mungkin di Jakarta aja sudah punya pemesanan tiket melalui mesin. Misalnya ada mesin pembelian tiket melalui mesin untuk tiket kereta api seperti itu ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kemudian ada meningkatkan layanan informasi kesehatan jarak jauh atau telemedicine. Kemudian ada memperbaiki pendidikan melalui e-learning, kemudian mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat, ada memperkaya kebudayaan, menunjang pertanian, serta menciptakan lapangan kerja. Tentu saja keuntungannya tidak sebatas yang ada di sini, masih banyak keuntungan-keuntungan yang lain yang belum diformulasikan. Kemudian begitu ada keuntungan pasti ada kerugian. Nah, ini kerugian di antara lain atau kerugian yang secara utama seperti yang Anda lihat seperti ini, ada 6 yang dipaparkan di sini. Mendorong munculnya kejahatan jenis baru, penipuan-penipuan di media sosial, bahkan terjadi pembunuhan. Kemudian ada mempermudah masuknya nilai-nilai budaya asing yang negatif. Kita bisa melihat ya sekarang ini seperti itu, mempermudah penyebarluasan karya-karya pornografi sudah banyak tersebar di media sosial, bahkan di Explore Instagram itu sudah sangat banyak muncul. Tidak sengaja ataupun disengaja itu akan sangat mudah keluar, ataupun di iklan-iklan ketika membuka browser itu akan sangat mudah keluar jika dilihat oleh remaja atau anak-anak yang di bawah umur. Ini sangat berbahaya, ini merupakan kerugian dari TIK. Kemudian mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat. Nah, ini belanja-belanja online ya, ini juga merupakan dalam satu sisi ada keuntungannya, dalam sisi lain merupakan kerugian juga. Jadi masyarakat tidak dididik untuk lebih produktif tetapi lebih konsumtif, karena lebih mudahnya dalam melakukan pembelanjaan atau mengkonsumsi hal-hal yang awalnya dirasa lebih ribet sekarang lebih mudah. Yang kemudian mendorong kekejaman dan kesadisan. Nah, seperti tadi ya, violence dan sadism ini bisa kita lihat orang-orang yang berniat jahat bisa dengan sangat mudah diaplikasikan ketika menggunakan teknologi informasi ini, seperti menjaring orang-orang yang menjadi calon-calon korban mereka, misalnya di media sosial, di messenger, di pesan-pesan singkat seperti itu. Lalu kemudian memperluas perjudian. Sekarang perjudian sudah online, yang disamarkan bisa jadi itu sebenarnya sebagai game, tetapi bisa jadi menjadi perjudian secara lebih real. Nah, menggunakan koin-koin game, tetapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa bagi mereka yang benar-benar melakukan perjudian itu bisa diganti dengan uang secara real. Nah, ini merupakan kerugian-kerugian yang menonjol
dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tentu saja kerugian yang lain masih banyak, namun secara garis besar yang ada dan diformulasikan itu yang seperti ini. Baik, selanjutnya penerapan TIK dalam berbagai bidang. Nah, teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah memasuki segala bidang kehidupan, sudah disebutkan tadi ya, baik itu organisasi pemerintahan ataupun usaha-usaha secara individu. Sebut saja peran TIK dalam bidang kesehatan, bidang keamanan, pendidikan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Kita lihat di sini contohnya untuk penerapan TIK dalam bidang kesehatan. Sekarang kita mau mengecek kita kenapa sering-sering sakit kepala, bisa melakukan ada scanning kepala itu menggunakan teknologi. Kemudian kita lihat di sini ada gambar dokter sedang melihat layar foto. Ini ada kamera yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk melihat apakah perlu ada pembedahan lebih lanjut. Ini teknologi semua yang digunakan. Kemudian di sini ada alat untuk mengecek janin. Kemudian di sini ada alat untuk membaca hasil dari ronsen. Ini semua adalah peran dari TIK yang diterapkan ke dalam bidang-bidang kesehatan. Yang terbaru di Indonesia sendiri ada namanya aplikasi Halodoc. Nah, atau ada juga aplikasi Alodoc. Nah, ini adalah merupakan penerapan TIK dalam bidang kesehatan. Kedepannya akan seperti apa ada di tangan Anda semua. Tentu saja tidak hanya sebatas itu, dalam hal manajemen pembayaran gaji karyawan, dalam hal data-data dokter, data-data tenaga-tenaga kesehatan lain bisa dijabarkan ke dalam sistem informasi manajemen rumah sakit ataupun manajemen di klinik sudah bisa menggunakannya. Nah, inilah penerapan sangat penting TIK dalam bidang kesehatan, dan tentu masih banyak lagi ya. Kemudian kita lihat lagi contohnya untuk dalam bidang pendidikan. Sekarang buku sudah bisa kita lihat dalam bentuk video, sudah bisa kita akses melalui e-book, kita bisa belajar melalui online. Di sini e-learning bisa diterapkan. Di UHB sendiri ada namanya Skalsa. Perkuliahan kita kali ini akan Anda akses di Skalsa. Masing-masing di sini ada. Ini adalah merupakan penerapan TIK dalam bidang pendidikan. Untuk anak-anak yang SMA, SMP, SD atau yang lainnya bisa menggunakan ruang guru dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan penerapan TIK dalam bidang pendidikan. Bisa jadi kedepannya akan jauh lebih mudah lagi dalam hal mengakses ilmu-ilmu. Ini semua ada di tangan kita semua. Selanjutnya ada penerapan TIK dalam bidang pemerintahan. Di sini ada e-government. Dalam e-government itu sendiri kita bisa melihat hal-hal demokrasi yang secara lebih gamblang bisa dikonsumsi oleh orang-orang awam yang tidak mengerti politik. Di sini kita bisa mengakses website-website pemerintah untuk mengerti bagaimana undang-undang itu berlaku. Kemarin waktu PMB ada calon mahasiswa ya yang mengikuti demo tentang undang-undang Omnibus Law itu ya. Nah, itu kemarin Pak Ganjar sempat mengatakan bahwa Anda bisa mengakses website pemerintah untuk melihat undang-undang tersebut. Nah, itu adalah e-government yang diberikan oleh pemerintah agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Dan demokrasi bisa menjadi lebih baik lagi dengan adanya TIK. Kemudian dengan adanya e-government, di sini ada trust yang diberikan, ada kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Begitu juga masyarakat bisa mempercayai pemerintahannya dengan mengakses data-data pemerintahan secara lebih gamblang, secara lebih jelas. Kemudian election atau pemilihan umum bisa dilakukan. Kita bisa memvote
calon-calon kandidat politik yang ingin kita inginkan sebagai perwakilan kita di pemerintahan. Ini semua adalah penerapan TIK dalam bidang pemerintahan, mengakses pajak, menginput pajak kita sudah pajak sudah memiliki websitenya sendiri agar kita tidak perlu lagi mengantri di kantor pajak untuk menyetor laporan pajak kita atau mengecek berapa pajak kita. Nah, pemerintah juga mudah menyediakan ada BPJS. Nah, BPJS sudah bisa diakses secara online. Nah, ini juga adalah merupakan penerapan teknologi informasi ke bidang-bidang pemerintahan, dan masih banyak lagi yang sekarang saat ini tidak bisa lepas dari teknologi informasinya, di mana saat ini semua dikontrol oleh jaringan, dikontrol melalui online, daring, karena diharapkan kita tidak lagi keluar berkumpul-kumpul di luar sana terkait dengan pandemi wabah corona ini. Nah, TIK sangat mengambil alih semua peran yang tidak bisa dilakukan secara offline, harus diaplikasikan ke aktivitas-aktivitas online. Ini merupakan penerapan dari TIK itu sendiri. Masih banyak lagi ya tentu saja penerapan TIK di dalam bidang-bidang apa saja. Namun pertemuan kali ini sudah cukup panjang. Pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Silakan mengisi absen di website Skalsa. Kemudian jika ada tugas silahkan dikerjakan. Jika ada kendala-kendala terkait materi ataupun terkait akses website Skalsa ada kendala, silahkan dikonfirmasikan atau menghubungi saya melalui kontak WhatsApp. Demikian, terima kasih atas perhatian dan waktu Anda semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.